Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali dapat beribadah. Sekalipun saat ini kita tidak dapat berkumpul dalam satu tempat yang sama untuk kita beribadah. Tapi marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan saudara. Karena tahun ini kita tetap dapat mengadakan ibadah Natal. Mari saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri saudara. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, biarlah seperti para gembala. Mari saat ini kita yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita memuji kebesaran Tuhan yang lahir bagi kita. Hadir dan menjadi juru selamat kita. Mari kita angkat pujian. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suara gembala surga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sungguh Dia adalah Tuhan yang lahir. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Biarlah segala hormat dan pujian bagi Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saudara, persilakan untuk duduk kembali, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau terus menopang, memelihara kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami serahkan segenap keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Kami akan beribadah, kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan, yang menilik setiap keberadaan kami. Di hadapan Engkau, hidup kami terbuka adanya. Nah, kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang terus-menerus bergumul dalam proses perjalanan hidup kami. Tuhan, kami memohon pengampunan yang daripada Engkau. Untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyesalinya di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh diampuni dan dilayakkan untuk datang di hadapan-Mu saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni setiap orang yang dengan kesungguhan hati datang memohon pengampunan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membacakan ayat firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dunia gemar dan sorak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersuka cita oleh karena Kristus Raja di atas segala raja itu datang ke dalam dunia menjadi juru selamat umat manusia, menjadi juru selamat setiap kita. Karena itu marilah kita bergema dan bersorak, memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita. Joy to the world. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu berkata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Sungguh Dia adalah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima segala hormat dan pujian kita. Dia memerintah di dalam keadilan dan kebenaran. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib kasih-Nya. Dari pulau dan benua, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Mari kita juga mewartakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Saudara, mari kita bangkit berdiri, katakan Gloria, Gloria. Tuhan yang perkasa, tinggikan Banglimanya, sungguh perkasa. Pujian surga dan dunia, semua diterimanya. Gloria, hormat bagi Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Biarlah segala hormat dan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dengan tetap bangkit berdiri, mari saat ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk. Mari saat ini kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang kedua, saudara dapat menyiapkan persembahan saudara dalam sebuah amplop. Untuk nanti saudara akan berikan, kita akan berikan kepada Tuhan ketika kita bisa datang beribadah kembali di gereja. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kita juga mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Natal tahun ini yang boleh kami rayakan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memimpin kami, menyertai kami di dalam kehidupan setiap kami. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi persembahan ini ya Tuhan, supaya berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesuslah Juru Selamat dunia. Dia adalah firman yang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, terlebih khusus karena pandemi corona yang harus kita hadapi bersama, biarlah makna Natal tahun ini membawa kita untuk kita tetap mau berkomitmen di tengah-tengah segala kebimbangan, keraguan dan kecemasan kita, untuk kita tetap mau melangkah bersama dengan Tuhan, Juru Selamat kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Juru Selamat dunia. Sebab sungguh Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat kita semua. Raja damai yang telah lahir. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, meskipun Natal tahun ini kami peringati, kami rayakan tidak seperti biasanya. Tetapi hati kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami mengingat Engkau Allah Sang Pencipta, rela menjadi ciptaan. Engkau Allah yang mulia, rela menjadi manusia yang hina. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau rela mengosongkan diri sedemikian rupa, mengalami apa yang kami manusia alami. Engkau menangis bersama dengan kami, Engkau mengalami kelaparan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Berfirmanlah sekali lagi kepada kami di dalam Natal yang tidak sempurna ini. Sentuh hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi, kuduskan hamba-Mu untuk memberitakan kabar firman-Mu. Supaya setiap kami yang mendengarkan, kami yang gelisah boleh dihiburkan, kami yang lemah boleh dikuatkan. Biarlah Natal tahun ini tetap menjadi Natal yang istimewa. Oleh karena Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya rindu mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Natal yang kita peringati tahun ini adalah Natal yang sungguh sangat berbeda. Natal yang mungkin membuat sebagian dari kita merasa tidak nyaman. Rasanya ada yang hilang. Rasanya ada sesuatu yang kurang. Rasanya ada sesuatu yang menggelisahkan kita di Natal tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sangat wajar jika kita mengeluh, sangat wajar jika kita kecewa. Namun kita perlu menguasai diri sedemikian rupa. Kita perlu berhati-hati supaya jangan sampai kekecewaan itu menjadi tidak terkendali. Karena kekecewaan yang tidak dapat dikendalikan dapat membuat kita menjadi putus asa. Kita menjadi sangat sensitif dan mudah marah, mudah tersinggung. Saudara, di tengah-tengah Natal yang demikian, apakah iman kita goyah? Di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, apakah iman kita goyah? Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang kedua, bukan hanya kita yang mengeluh, tetapi Rasul Paulus pun mengeluh. Dia berkata, selama di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Paulus mengeluh karena Paulus rindu untuk sesuatu yang sempurna
Tetapi yang sekarang ini yang dia hidupi jauh dari sempurna. Keadaan yang serupa dengan kita, bukan? Di tengah keadaan yang tidak sempurna ini, Paulus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keadaan yang jauh dari sempurna. Tetapi hal yang menarik sebaliknya, Rasul Paulus sedemikian rupa menghadapi keadaan ini, dan firman Tuhan mengatakan Paulus tabah. Dia mengajak seluruh jemaat Korintus untuk tabah. Dia mengajak kita semua hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi orang Kristen yang tabah, yang tetap beriman teguh, yang tetap kuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 6 dan ayat yang ke-8, Paulus berkata beberapa kali, saudara, 2 kali kata tabah. Di ayat 6 Paulus berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 8 Paulus berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mungkin Paulus di tengah-tengah kesulitan hidupnya dapat menjadi tabah? Bukankah kehidupannya begitu sukar? Bukankah hidupnya penuh dengan penderitaan? Tetapi hal yang menarik, kesulitan hidup ini justru Paulus dapatkan setelah Paulus percaya kepada Tuhan. Setelah Paulus menjadi pelayan Tuhan. Setelah Paulus beriman kepada Tuhan. Saudara, banyak orang keliru. Mereka berpikir kalau beriman kepada Tuhan, hidupnya aman, pekerjaannya lancar, keluarganya bahagia selama-lamanya. Namun kalau kita melihat kehidupan Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Paulus justru sebaliknya. Setelah Paulus mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, Paulus mengalami kesulitan demi kesulitan. Sebelumnya, sebelum Paulus percaya, Paulus seorang yang punya kuasa, punya kedudukan. Tetapi setelah Paulus percaya, dia menjadi hamba. Sebelum Paulus percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang penganiaya. Sekarang setelah percaya, justru Paulus dianiaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus sebelum percaya, dia adalah seorang yang mengancam pengikut-pengikut Kristus. Setelah dia percaya, dia justru mengalami ancaman yang tiada habis-habisnya. Sebelum percaya, Paulus mengejar orang-orang percaya untuk membunuh. Sekarang setelah dia percaya, dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Sebelum percaya, Paulus memenjarakan banyak orang. Sekarang setelah dia percaya, justru dia dipenjara. Saudara, namun seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus senantiasa tabah. Paulus senantiasa kuat. Apa rahasia Paulus dapat menjadi tabah, saudara? Tabah berarti berdiri teguh dan tidak tergoyahkan dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Apa rahasia Paulus sehingga Paulus dapat menjadi seorang yang tabah? Kalau kita membaca surat Paulus ini, maka kita mendapati Paulus ingin mengarahkan orang-orang percaya di Korintus supaya memandang yang kekal dengan penuh iman, bukan melihat kesukaran yang sementara. Sekali lagi saudara, Paulus ingin mengarahkan orang-orang percaya di Korintus
supaya memandang yang kekal dengan penuh iman, bukan melihat kesukaran yang sementara. Jadi apa yang menjadi kunci, saudara? Sekali lagi yang menjadi kunci adalah ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ketika iman orang percaya berjangkar pada pengharapan abadi, penderitaan di dunia ini seperti kalajengking tanpa sengat, tanpa taring. Ketika iman orang percaya berjangkar pada pengharapan yang abadi, penderitaan di dunia ini tidak ada lagi sengatnya, tidak ada lagi yang dapat kita gentarkan. Oleh karena mata iman kita tertuju kepada pengharapan abadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan dan kesukaran, jangan sampai kita membiarkan emosi dan perasaan kita hari ini merampas apa yang Tuhan Allah sediakan kepada kita di dalam keabadian besok. Jangan biarkan emosi dan ketakutanmu hari ini di dunia yang sudah jatuh dalam dosa merampas pengharapan dan sukacita yang Tuhan sudah sediakan di surga. Marilah kita setiap hari memandang kepada Immanuel dan menguatkan iman kita sehingga penderitaan di dunia ini menjadi seperti kalajengking tanpa sengatnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana Paulus dapat menjadi tabah? Oleh karena Paulus berkata, dia berjalan di dalam iman, dia hidup oleh iman. Paulus walk by faith, hidup karena percaya. Apa maksud Paulus ketika berkata walk by faith? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus dan juga firman Tuhan, maka kita akan menemukan metafora walk, kata walk itu begitu sering, saudara. Misalnya saudara di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup itu adalah kata walk. Kalau kita membaca lagi Efesus 4 ayat 1 saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sekali lagi kata supaya hidupmu, kata hidupmu itu adalah to walk. Kalau kita membaca lagi di dalam tulisan surat Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, dua kata hidup itu juga kata walk yang dipakai saudara. Saudara dapat lagi membaca di bagian yang lain surat Yohanes maupun surat Efesus saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan ini menolong kita mengerti betapa pentingnya kata walk itu. Apa yang menjadi poin penting dari kata walk? Yang pertama saudara, walk atau berjalan adalah bentuk aktif saudara. Kita beriman bukan berarti kita pasif. Ketika kita berjalan di dalam iman, kita hidup oleh percaya, kita tidak pasif, kita tidak nerimo, tetapi kita aktif. Artinya kita harus bertindak dengan aktif. Kita harus memilih untuk mengikut Kristus, mengasihi dan mentaatinya setiap hari. Sebab itu saudara, iman orang Kristen terhadap Kristus merupakan ekspresi dari renungannya akan Kristus setiap hari. Saudara, kita perlu aktif mencari Tuhan. Kita perlu aktif merenungkan Kristus. Karena dengan merenungkan Kristus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Allah yang Immanuel, kita boleh mendapatkan kekuatan
untuk taat kepadanya sehari lepas sehari. Saudara, kita tidak mungkin taat kepada Kristus, kita tidak mungkin dapat mengasihi Kristus kalau kita tidak pernah merenungkan Kristus. Kita tidak mungkin bisa taat kepada Kristus kalau tiap-tiap hari kita tidak pernah merenungkan Kristus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, Saudara, hal penting dari kata walk. Walk atau berjalan adalah tindakan secara teratur dan terencana, Saudara. Mengambil satu langkah demi satu langkah secara teratur. Orang Kristen yang sejati bukanlah orang Kristen event yang semangat karena ada acara selesai, redup dan selesai juga imannya. Orang Kristen yang dewasa bukan seorang yang semangat sebentar, tapi seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya dengan teratur hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kata walk itu adalah satu tindakan yang kita lakukan dengan teratur, dengan sengaja dan terencana. Kita tidak menjadi orang yang seperti kembang api yang satu kali begitu indah tapi setelah itu redup dan tiada bercahaya. Kita perlu berjalan bersama Tuhan dan firman-Nya dengan teratur hari lepas hari. Yang ketiga, Saudara, hal penting dari walk atau berjalan merupakan ketekunan terus-menerus. Tidak seperti berlari, berjalan dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jika diibaratkan dalam berlari, maka pelari itu bukanlah seperti sprinter, pelari jarak pendek, tetapi seperti pelari maraton, pelari jarak jauh. Seorang beriman akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan ketika semua orang berhenti. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam kata walk itu mengandung satu endurance. Ada satu ketekunan iman yang terus menerus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebab itu mari kita menghidupi iman yang aktif, teratur dan tekun, bukan karena berharap semua akan menjadi baik di dunia yang berdosa ini, tetapi karena kita sedang berjalan dalam iman bersama Tuhan menuju surga yang mulia. Saudara, saya ingat satu lagu yang sangat meneguhkan iman saya. Lagu itu berbunyi demikian, Saudara. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia yang kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Saudara, kalau kita hidup oleh karena percaya, sesungguhnya kita hidup sedang berjalan bersama dengan Tuhan menuju surga yang mulia. Apakah perjalanan kita tanpa tantangan? Tentu tidak. Dalam perjalanan iman ini, musuh yang paling berbahaya adalah penglihatan yang melekat pada dunia ini. Musuh yang abadi adalah diri kita sendiri. Musuh yang harus kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Saudara, apakah engkau berjalan dengan iman atau berjalan dengan penglihatan mata jasmanimu? Apakah engkau sudah terpikat dengan dunia? Apakah dunia ini sudah menakutkan engkau, menteror engkau? Mari saudara kita mengingat. Mari kita menghidupi iman yang aktif, teratur dan tekun. Bukan karena berharap semua akan menjadi baik di dunia yang berdosa ini. Tetapi karena kita sedang berjalan dalam iman bersama Tuhan menuju
surga yang mulia. Ketika keadaan dan perjalanan di depan kita begitu sulit, ingat dan pergunakanlah perisai iman untuk menahan panah api si jahat yang membuat hati kita ragu akan kasih setia Tuhan yang sudah lahir menjadi manusia untuk kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita sedang berjalan menuju surga bersama dengan Tuhan, ketika kita sedang berjalan bergandeng tangan bersama dengan Immanuel, kita perlu berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan mata jasmani kita, tapi berjalan dengan iman menuju surga yang mulia. Saudara, walaupun Natal tahun ini tidak sempurna seperti yang kita inginkan, namun ini tidak pernah merubah fakta bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia, Yesus Allah yang Immanuel itu sangat mengasihi kita. Dia datang dari surga supaya saudara dan saya dapat sampai dan dapat berjalan menuju surga. Sebab itu mari kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ingatlah senantiasa untuk berjalan di dalam iman di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Teruslah berjalan bergandeng tangan bersama dengan Tuhan yang Immanuel itu. Maka kita sedang semakin dekat dengan surga yang mulia. Bahkan kita boleh menunjukkan surga yang mulia itu di dalam iman, keyakinan dan percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan-keadaan yang buruk tidak pernah bisa membatalkan bukti bahwa Allah sungguh mengasihi saudara dan saya. Kegagalan-kegagalan saudara dalam hidup mengiring Tuhan tidak pernah mampu membatalkan akan kasih Allah yang Immanuel. Dia datang untuk mengasihi saudara dan saya. Sebab itu saya rindu saudara senantiasa mengingat bahwa saudara sedang berjalan dengan iman. Saya senantiasa mengingatkan diri saya dengan pujian tadi saudara. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Kira biarlah di tengah-tengah Natal yang tidak sempurna ini, kasih Allah yang sempurna senantiasa memampukan kita untuk berjalan dengan iman. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kalau imanmu mulai goyah di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman ini, mari kita ingat, jangan hanya memandang keadaan yang tidak nyaman, tapi mintalah kepada Tuhan iman yang teguh, yang membuat engkau tabah. Mintalah kepada Tuhan iman yang teguh, dan keyakinan bahwa engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Bergandeng tangan bersama dengan Tuhan menuju surga yang mulia. Maka di sanalah ada sukacita melimpah dalam hatimu. Mari berdoa, serahkan iman kita. Apakah iman kita sudah tiap-tiap hari secara aktif, teratur dan tekun kita merenungkan Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Dia beserta dengan kita. Berdoa, minta kekuatan iman, pembaharuan iman dari Tuhan.
Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kuatkan iman setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk terus berjalan bergandeng tangan menuju surga yang mulia. Sementara kami ada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dunia yang tidak nyaman ini. Kami tahu Tuhan, kenyamanan yang sempurna ada di surga. Sebab itu kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan, bergandeng tangan menuju surga yang mulia itu. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Kuatkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang sudah begitu besar tercurah bagi kami. Engkau Sang Pencipta rela menjadi ciptaan demi kami manusia yang berdosa. Sebab itu hati kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dengan berkat spiritual di Natal tahun ini. Berkatilah kami dengan sukacita surgawi. Bukan karena acara, bukan karena apapun, tapi semata-mata hanya karena Kristus, Immanuel itu. Yakinkanlah kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sehingga segala penderitaan kami seperti kala jengking tanpa sengat. Kami terus bertumbuh dalam iman di sepanjang tahun yang akan datang. Untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita.
Mari jemaat sekalian kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat sekalian, marilah kita berjalan di dalam iman. Hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Kristus, Allah yang menjadi manusia, surya kebenaran yang datang dengan pemulihan pada sayapnya, memenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tinggal diam dan beserta denganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun Natal tahun ini kita rayakan tidak seperti biasanya, tetapi Allah yang luar biasa telah datang menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus kita punya pengharapan, punya damai sejahtera yang melampaui akal, punya sukacita yang melampaui kebahagiaan apapun di dunia ini. Karena di dalam Yesus kita boleh mendapatkan anugerah sehingga kita mampu untuk berjalan di dalam iman. Bersama dengan seluruh hamba Tuhan dan seluruh majelis yang ada, izinkanlah kami semua menghaturkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus di dalam Immanuel berjalan bersama dengan kita di sepanjang tahun ini sampai akhir tahun dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.